Orang kaya sombong tidak bagus. Wa minal fuqara yakbah, miskin sombong pula. Ini lebih parah dia. Ini lebih parah dia. Ya, wat takabburu minal aghniyai qabihun. Orang kaya takabur, sombong tidak bagus. Tidak bagus memang, walaupun dia kaya, sombong tidak bagus. Yang namanya sombong tidak bagus. Tapi lebih parah, udah miskin sombong pula. Apa lagi yang dibanggakannya di dunia ini? Arba'atun qabihatun, arba'atun miha akbah. Ada 4 hal yang buruk, tapi 4 hal pula lebih buruk lagi. Wah, itu pula tuh kebalikan yang tadi. 4 macam ini bagus, buruk. Tapi kalau 4 macam sebaliknya lebih buruk lagi. Apa itu? Az-zambu minasyabbi qabihun. Ya, sebenarnya tidak boleh juga ya. Anak muda melakukan dosa buruk. Ya kan? Anak muda melakukan dosa buruk, tidak bagus itu. Tapi lebih tidak bagus lagi, wa minasyaihi akbahu, udah 60 tahun buruk lagi. Wah, itu parah lagi. Anak muda, ya katakanlah begini dah. Kalau saya karena salah ya, kalau anak muda buka aurat, anak gadis lah dah, memang tidak bagus ya, tidak bagus. Tapi kalau nenek-nenek pakai rok pendek ke pasar, iya kan, sejengkal 5 jari di atas lutut, 5 jari di atas lutut roknya. Nenek-nenek itu lebih tidak bagus. Memang tadi anak gadis terbuka aurat atau buka aurat pergi ke pasar pakai rok pendek, memang tidak bagus. Tidak bagus, tetap dosa ya. Tetap dosa. Itu nenek-nenek, anak-anak gadis rambutnya kurang pupuk. Ya, ada sehingga karena kurang pupuk kuning-kuning rambutnya. Ya kan, kuning-kuning karena kurang pupuk itu. Ureanya mungkin kurang kan. Anak-anak gadis kan, ada sebelahnya agak hijau-hijau, ada merah, ada kuning-kuning kayak pelangi gitu. Ya, dapat dimaklumi aja dah. Tapi kalau nenek-nenek buat model itu, model kita ini lah Pak Haji. Ya, model kita ini tuh pergi ke pasar pakai celana apa namanya? Ya, walaupun mahal celananya, tapi sejengkal di atas lutut. Parah tuh. Dibanding anak muda yang model itu kan. Memang dua-duanya tidak boleh ya. Yang muda pun sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau dilihat dari segi tingkat keburukannya, lebih buruk itu. Itu yang pertama. Istighalu bid dunya minal jahil qabihun. Ada orang yang kurang ilmunya, kurang ilmu, sibuk dengan dunia. Pokoknya bangun tidur cari dunia, siang malam cari dunia. Dia masih kurang ilmunya, tidak bagus. Tapi ada yang paling parah, apalagi sudah berilmu, ustadz dia umpama ya dia ustadz ceramah ke hulu ke hilir, ya kan, dikit-dikit yang keluar dari mulutnya bahasa agama terus, astagfirullah, subhanallah, bukan tanggung-tanggung. Tapi dia sibuk dengan dunia, itu lebih buruk. Orang yang tidak berilmu sibuk dengan dunia memang tidak bagus, ya kan, tidak bagus juga.
Tapi lebih parah, udah ustaz sibuk dengan dunia. Itu lebih parah lagi. Sama lah dengan apa namanya, orang yang kurang ilmu jarang ke masjid dapat dimaklumi, tapi dia ustaz tak pernah ke masjid. Parah itu model itu lah. Parah itu. Iya. Iya. Itu bukan ringan lagi parahnya itu ya. Parah amat lah tidak. Ya, kalau orang kurang ilmu, ya katakanlah model itu kan, kurang ilmunya, tidak ada banyak ilmu agamanya, lalu dia jarang istilahnya ya ke masjid, tapi dia udah banyak ilmunya, ya dibilang ayat ini hafal di dia, dibilang hadis ini tahu dia, kitab ini tidak ada lagi yang tidak dibacanya, tapi tidak ke masjid juga dia. Itu luar biasa itu ya. Tuh. Jadi yang pertama tadi, anak muda melakukan dosa buruk, tapi lebih buruk orang tua melakukan dosa. Kemudian ya, orang yang kurang ilmu sibuk dengan dunia tidak bagus, tapi lebih tidak bagus pula sudah berilmu sibuk pula dengan dunia. Ya, lebih ganas lagi dia ke dunia daripada orang yang berilmu. Ya, sampai mimpinya pun hanya dunia dan dunia. Ada yang model itu. Wattakasulun fit ta'ati min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wat talabati akba'u. Orang manusia awam, manusia biasa malas taat kepada Allah, itu memang tidak bagus juga ya. Orang biasa model kita ini malas beribadah, malas taat kepada Allah, tetap tidak bagus. Tapi yang lebih parah siapa? Wa minal ulama'i akbah. Dia ulama tapi juga malas, itu lebih parah lagi. Ya kan? Ya kan, yang tidak ustad melakukan apa, malas beribadah, tidak bagus. Tapi ustad malas beribadah lebih tidak bagus, itu parah. Ada yang model itu kan, ada itu, ada itu. Ya katakan yang gak gampang aja dah. Hari Jumat tadi, anak muda ngasih 5.000 kotak impak Jumat ini. Ustaz cuma 2.000. Ustaznya 2.000. Jangan-jangan lewat aja, apa itu, dia ada mampir di depan dia orang. Dia ustaz, kotak amal gak ada lewat di depan dia, apa, gak ada mampir. Sementara anak muda yang tidak ustaz, ya kan, ngajinya pun jarang, 5.000. Itu. Jadi orang biasa malas ibadah tidak bagus, tapi ulama malas ibadah lebih tidak bagus. Lebih tidak bagus. Sama lah dengan apa namanya, ya, walaupun perbuatannya sama, orang yang melakukannya berbeda, itu kan berbeda pandangan orang, ya, akan berbeda pandangan orang. Kalau anggota DPR kita ini pergi ke pasar tidak pakai kupiah, ya kan, tidak ada orang marah, dah, ya kan, tidak. Tapi coba saya pergi ke pasar tidak pakai kupiah, iya kan, pakai celana pendek pula, apa kata dunia? Padahal kita sama-sama dewasa, sama-sama muslim kan, dosanya sama gitu itu. Iya, dosanya sama-sama pelanggaran.
Tapi karena saya dibilang ustaz, ya kan, lebih apa, penilaian orang pasti berbeda. Anggota DPR tidak pakai kopi riasul, memang dia pembahasannya bukan bahas kitab kan, dia bukan membahas kitab, dia membahas APBD dia kan, beda beda itu. Jadi walaupun perbuatannya sama, tapi orang yang melakukannya berbeda, sama dengan anak muda dengan anak orang tua, nah itu berbeda apanya. Wattakabburu minal aghniya'i qabihun. Ini lagi paling parah nih. Orang kaya sombong tidak bagus. Wa minal fuqara'i akbah. Miskin sombong pula. Ini lebih parah nih. Ini lebih parah nih. Ya. Wattakabburu minal aghniya'i qabihun. Orang kaya takabur, sombong tidak bagus. Tidak bagus memang, walaupun dia kaya, sombong tidak bagus. Yang namanya sombong tidak bagus. Tapi lebih parah, udah miskin sombong pula. Apa lagi yang dibanggakannya di dunia ini? Iya kan? Mohon maaf lah, orang kaya tidak sholat, tidak berjamaah di masjid, memang tidak bagus. Ya kan? Ini lebih parah lagi. Sudah miskin, sombong pula, tidak ibadah pula. Orang kaya tidak sholat, tidak bagus. Tapi orang miskin tidak sholat, lebih tidak. Udah miskin, sombong pula. Ya Allah. Iya. Apa lagi yang dibanggakan di dunia ini? Apa lagi modal hidupnya itu ya? Kalau orang kaya itu macam siapa tadi? Yusuf Hamka tadi ya, macam Yusuf Hamka umpamanya agak sombong dia umpamanya, masih lumayan, memang ada yang disombongkan. Tapi kalau saya sombong, apa sih yang disombongkan? Apa yang disombongkan? Walaupun sebenarnya itu sama-sama tidak bagus. Jadi oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang kita introspeksi dirilah. Kita merasa tua apa tidak? Itu be. Kalau kita merasa tua, berarti lebih tidak pantas berbuat dosa daripada anak muda. Kan itu intinya itu. Jadi kalau ada orang anak muda salah, dapat dimaklumi, walaupun itu salah. Tapi kalau kita ya udah tua ini buat salah model itu parah lah tadi itu ya. Itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Oleh karena itu, mari kita renungkan, mari kita mengintrospeksi diri, dan kita jangan heran melihat kenyataan. Memang seperti itulah dia. Sama dengan, mohon maaf, anak pondok tidak sholat dengan anak yang tidak anak pondok tidak sholat, mana lebih parah? Padahal kewajibannya sama kan? Kewajibannya sama. Dia anak pesantren tidak sholat. Ini anak yang bukan pesantren tidak sholat, pasti orang mengatakan ini lebih buruk. Udah pesantren dan sholat juga, maka gitu jadinya. Gitu jadinya. Jadi orang yang berilmu agama itu juga seperti kain putih polos, sedikit pun titik di bajunya itu nampak betul itu. Ya, na'udzubillah lah umpamanya, na'udzubillah lah. Seperti tadi
Ya, seperti tadi. Pergi ke pasar. Kalau si paradongan pergi ke pasar, ya kan? Pakai motor, pakai celana apa namanya? Karena celana olahraga itu apa? Training, tidak pakai kupiah, ya kan? Pergi ke pasar, tidak pada ribut orang itu. Tapi coba, kalau orang yang biasa ceramah di masjid, dia kan biasa ceramah di masjid, pergi ke pasar tidak pakai kopiah atau macam mana ya. Nah, makanya kadang-kadang jadi beban itu ya. Ya, model ya, katakanlah karena saya dipanggil ustaz, kadang-kadang mau pergi pun berjalan tidak ada helm, tidak jadi aku pergi, tidak jadi saya pergi. Hidupkan motor, helm tidak nampak, tidak jadi saya pergi. Kenapa? Kalau saya tidak pakai helm di jalan, itu sangat buruk. Apanya? Iya. Daripada orang lain tidak pakai helm, ketemu dengan polisi. Ya Pak Ustaz, mana helmnya Ustaz? Kata, macam mana jadi no? Macam mana cerita no? Iya. Polisi lalu pagi-pagi kan, pagi-pagi di persimpangan kan banyak polisi. Ya, orang lain dah pakai helm. Nanti besok kalau lewat pakai helm ya, kata polisi tu. Yo, pas saya lewat dah pakai helm. Kira-kira macam mana lah? Ustaz katanya, dah ada helmnya ya. Dikasihnya pula helm. Kan malu. Nah, itulah contohnya. Jadi kita pun model itu juga, ya. Kita pun model itu juga. Kalau anak muda jarang dia ke masjid, ya maklum dia masih mudanya. Tapi kalau kita udah 60, udah pensiun pula, umpamanya bagi yang pegawai ya, bagi yang pegawai udah pensiun, tidak teringat dengan masjid, itu perlu kan muhasabah. Itulah makanya kita terus pengajian dan pengajian. Kita tidak tahu, ya, tidak tahu kita kapan kita hati kita tergerak tentang atau termotivasi, tidak tahu kita, tidak tertahu kita. Kadang-kadang kita dapat motivasi itu dari anak kecil. Kita tengok anak kecil termotivasi kita itu. Padahal ada ustaz tadi ceramah berapi-api, tidak tersentuh apa kita ya, tapi nampak anak kecil dengan tingkahnya tersentuh batin kita, jadi iktibar dan mau'izah bagi kita, jadi mau'izah bagi kita. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Mungkin kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kami sampaikan tadi perlu kita diskusikan. Kita ngajinya ringan aja dah, ya kan? Ringan aja, itu aja kaji kita. Mudah-mudahan apa namanya ada manfaatnya kita bagi kita pribadi, terutama model-model saya lah, ya kan? Model saya, ya Allah, orang yang tidak ustaz, tidak ke masjid biasa. Tapi ustaz tidak ke masjid, cuman itu kan macam itu. Anak muda berbuat salah tidak bagus, tapi aku ini kan bukan muda lagi, tentu lebih tidak bagus. Jadi dibolak-balik dalam pikiran kita, kita analisa, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Karena bagaimanapun dunia ini model inilah, ya kan? Dunia model inilah, ya. Yang DPR paling dapat jadi ketua, kalau pun dapat, iya kan? Apalagi yang mau dicari di dunia ini? Apa yang mau dicari? Itu anak-anak kita di pesantren di Jawa, ya ketinggi cita-citanya itu, tinggi cita-citanya.
Orang tuanya pun sangat berharap itu. Tapi Allah takdirkan lain. Ya kan? Dengan rubuhnya tempat mereka, habislah sudah cita-cita ayah dan anaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan bagi keluarganya, dan anak-anak kita itu mudah-mudahan benar-benar menjadi orang yang mati dalam sebagai syuhada. Karena dalam hadis dijelaskan, siapa yang mati atau siapa yang meninggal karena menuntut ilmu, bahwa syahidun, dia adalah mati syahid. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita itu semuanya yang telah berpulang ke rahmatullah itu mudah-mudahan menjadi syuhada dan menjadi simpanan, penolong, pembantu bagi orang tuanya nanti di hari yang kemudian. Kita sangat prihatin, sangat berharap mudah-mudahan siapa sih yang tidak sedih perasaannya, Pak? Minggu kemarin diantar ke pesantren, kok tiba-tiba umpamanya sudah hari ini sudah tidak ada. Yang paling sedih lagi, kedengaran jeritan di bawah reruntuhan itu, tapi tidak bisa diselamatkan. Ya, tapi itulah takdir Allah. Ya, itulah takdir Allah. Siapa yang meninggal ataupun yang mati di dalam menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, dia itu berarti mati di jalan Allah. Tidak perlu ditakutkan, tidak. Karena dimanapun kematian itu pasti datang, ya. Ainama kuntum yudrikkumul maut. Dimanapun kamu berada, mati itu pasti datang. Wa in kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kamu berada dalam tembok yang kuat, bagi kematian tidak menjadi penghalang. Tidak ada jadi penghalang, sehebat apapun dia. Kita sudah pernah dengar baca mau ngisoh, takut dia mati di tempat itu lalu lari ke tempat lain, sampai di tempat lain Israel udah duluan sampai ke situ. Nah, dipikirnya tadi, kalau aku pergi ke sana Israel tidak datang, itu kata dia kan. Ternyata Israel udah duluan nyampe ke situ. Jadi artinya tidak bisa dihindari. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, itu pengajian kita malam ini. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita tutup pengajian ini. Kepada Bapak dan Ibu saya persilahkan dengan segala hormat.